Shalom kepada saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa bertemu kembali bersama pemirsa di Unai TV. Saat ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Sebelum kita lanjut, saya Elkan Gary sebagai moderator. Dan saat ini kita tidak sendirian saja, saya tidak sendirian saja, saya ditemani dengan dua narasumber yang akan membantu kita dalam memahami pelajaran sekolah sahabat kita. Salam saudara-saudara dan salam saudara Elkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, saya jurusan filsafat tingkat 2. Shalom saudara Elkan dan shalom seluruh pemirsa, saya Ariel Kurnedi, mahasiswa filsafat tingkat 3. Saudara yang terkasih, pelajaran sekolah sahabat kita sangatlah menarik, yaitu di pelajaran ke-6 dengan judul yang saya sebutkan tadi, Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Dan ayat hafalannya terdapat dalam kitab Yohanes 12 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Nah, ini adalah pelajaran yang sangat menarik saudaraku. Ternyata Yesus tidak hanya mengatakan hal-hal menakjubkan tentang dirinya, tentang siapa yang mengutusnya dan dari mana dia berasal. Ternyata dia menunjukkan dirinya yang menakjubkan itu melalui mujizat-mujizat yang dia adakan. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat kami, kiranya Tuhan memberikan kecurahan Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang terkasih, ternyata kesaksian tentang Yesus Kristus disaksikan atau diberitahukan oleh Yohanes dengan hati yang rendahnya. Dia memberitahukan tentang Yesus. Lalu bagaimana kerendahan hati Yohanes dalam memberikan kesaksian tentang Yesus, saudara Muhammad? Dan apa perselisihan yang muncul antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi yang memang tidak disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Baik, terima kasih saudara Elkan telah memberikan kesempatan bagi saya, di mana sebelumnya saya membahas terlebih dahulu tentang perselisihan yang terjadi antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi yang tidak disebutkan namanya itu. Kita boleh sama-sama membuka dalam Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai 36. Nah, di mana perselisihan itu terjadi saat itu mereka membahas tentang penyucian. Nah, kemungkinan besar itu penyucian itu mengarah kepada baptisan. Nah, menariknya, ketika murid-murid dari Yohanes Pembaptis ini datang kepada Yohanes untuk mempertanyakan perselisihan mereka, mereka ini mengaitkan atau melibatkan Yesus di dalamnya. Nah, di mana di ayat yang ke-26 kita bisa baca bahwa kata murid-muridnya, "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Nah, di dalam teks ini kita bisa lihat bahwa kecemburuan mereka terhadap Yesus. Bahkan yang lebih naisnya lagi, mereka cemburu juga kepada Yohanes Pembaptis. Nah, lebih parahnya, mereka cemburu kepada diri mereka sendiri. Itulah perselisihan yang terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana kerendahan hati Yohanes Pembaptis terhadap kesaksian Yesus ini? Ini sangat luar biasa. Karena kita lihat ke-12 murid Yesus. Kita kembali lagi kepada 12 murid Yesus. Kita kenal dengan Andreas, Yohanes, Petrus, dan Filipus. Mereka awalnya adalah murid-murid Yohanes. Dan akhirnya mereka menjadi ke-12 murid Yesus. Nah, dengan kerendahan hati Yohanes, di mana
Yohanes ini bisa saja cemburu terhadap Yesus. Karena muridnya sudah mengikut Yesus. Nah, tetapi yang lebih luar biasanya adalah dia tidak melakukan itu. Dia malah sebaliknya. Ia mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa ia tidak pernah mengakui Yohanes atau dirinya itu sebagai Kristus. Tetapi sebaliknya, ia datang untuk mengarahkan kepadanya, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk menjadi saksi tentang dia. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Nah, di situ juga Yohanes kembali mengilustrasikan tentang pernikahan. Dimana kalau kita lihat pernikahan, pasti ada mempelai pria, mempelai wanita, dan pendamping mempelai. Yohanes ini diumpamakan sebagai pendamping mempelai pria. Dan juga Yesus sendirilah mempelai prianya. Dan mempelai wanitanya adalah jemaat-jemaat Allah. Nah, dari situ di mana kata-kata yang menunjukkan kebesaran atau yang menunjukkan bahwa Yohanes itu sangat besar adalah dia mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 30. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 31 sampai 36, Yohanes menekankan kembali bahwa mereka yang menerima kesaksian itu dan percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Mereka yang tidak menerima akan tetap berada di bawah murka Allah. Nah, kita juga bisa lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Di mana Allah mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menebus dunia ini. Nah, kita harus ingat bahwa ketika kita menolak akan pemberian atau karunia yang ditawarkan oleh Allah, kita akan membayar hukuman itu dan membayar semua hutang-hutang dosa itu terhadap diri kita sendiri. Makanya itu Yohanes memberikan pengajaran kepada kita untuk merendahkan hati kita dan menerima pemberian yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Saudara Muhammad yang telah menyampaikan isi daripada pelajaran kita mengenai kerendahan hati Yohanes dalam memberikan kesaksiannya itu tentang Yesus. Bagaimana dia menyampaikan bahwa dia harus menjadi yang terkecil sedangkan Yesus adalah yang terbesar. Saudaraku yang terkasih, kini kita akan membahas pelajaran yang baru lagi tentang pemahaman seorang Mesias. Hal yang sedih ternyata pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang ahli Taurat dan para orang-orang Farisi, pemahaman mereka tentang kedatangan Mesias sangatlah berbeda dengan Alkitabiah ataupun nubuatan. Lalu, saya mau bertanya kepada Saudara Ariel, bagaimana pemahaman orang-orang Yahudi mengenai kedatangan Mesias pada saat itu? Dan apa yang Alkitab katakan tentang kedatangan Yesus yang sebenarnya? Baik, terima kasih Saudara Elkan. Kita akan belajar apa itu yang namanya Mesias. Nah, ketika kita akan memahami Mesias ini, maka kita harus mencari tahu dulu apa arti kata Mesias. Nah, Mesias ini menurut Alkitab itu adalah pemimpin yang diutuskan untuk membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ini berasal dari bahasa Aram yang berupa dialek dari bahasa Ibrani. Nah, ketika kita mengerti apa itu arti kata Mesias, yaitu membawa keselamatan dan kesejahteraan. Nah, ini menjadi masalah. Orang-orang Yahudi mengartikan kata Mesias ini adalah orang yang ditunggu, tokoh yang ditunggu, figur yang ditunggu untuk membawa keselamatan dan kesejahteraan. Nah, tetapi masalahnya adalah mereka salah memahami tentang Mesias yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menantikan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Mereka sudah ada di kekuasaan Romawi itu lama. Ini perlu kita ingat bahwa sudah lama mereka ini berada dalam kekuasaan Romawi. Sehingga mereka menantikan sosok figur
yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Seperti tadi, membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Tetapi dengan hadirnya Yesus yang adalah Mesias, nah ini yang menjadi masalah. Oleh karena mereka salah paham, salah interpretasi tentang Yesus yang adalah Mesias. Orang-orang Yahudi pada saat itu percaya bahwa Mesias itu tidak hanya akan menggulingkan Roma, tetapi juga akan meneguhkan mereka. Tetapi ternyata Allah mengutus anak domba Allah, ya, sebagai seorang Mesias. Nah, kitab Yohanes ini mencoba untuk mengubah akan pemahaman mereka tentang Mesias. Ya, Yohanes ini berusaha untuk mengubah bagaimana caranya orang-orang ini merubah persepsi mereka tentang Mesias. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Senin, paragraf yang keempat menuliskan bahwa, pelajaran yang kedua, paragraf yang kedua, pelajaran hari Senin menuliskan bahwa Yohanes ingin merubah pemandangan mereka tentang Mesias dan mengenali di dalam Yesus penggenapan nubuatan tentang raja yang akan datang. Dia tidak datang sebagai pemimpin politik dan militer. Yesus tidak datang sebagai pembebas, raja yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Roma. Tetapi dia hadir, bahkan lahirnya pun di palungan, pekerjaannya pun hanya tukang kayu, tetapi itulah seorang Mesias. Mungkin bagi pemikiran orang Yahudi berpikir bahwa Mesias ini akan datang dalam silsilah kekeluargaan raja atau silsilah kekeluargaan imam dan lain sebagainya. Mereka tidak berharap bahwa Mesias ini akan datang sebagai anak tukang kayu. Nah, itulah yang menjadi inti dari pelajaran kita. Oleh karena itu, pemahaman akan Mesias ini harus dirubah, harus ada pemahaman yang baru tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, Yesus di sini sudah dikenalkan oleh Yohanes Pembaptis di Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Ya, dimulai dari ayat yang ke-29. Yohanes sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Yesus. Ini yang perlu kita pahami. Yohanes tidak pernah ketemu dengan Yesus, Yohanes tidak kenal siapa itu Yesus. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana caranya Yohanes ini kenal dengan Yesus? Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di Yohanes pasalnya yang pertama hingga ayat yang ke-22, mulai dari ayat yang ke-21, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan pada Israel. Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal ke atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi dengan kata lain bahwa Allah sendirilah yang menyatakan pada Yohanes siapakah Mesias itu, siapakah Yesus itu. Nah, pelajaran bagi kita juga ketika kita hendak mengenal Allah, biarkanlah Allah sendiri yang menyatakan pada kita. Karena ketika Allah yang menyatakan pada kita, maka itu adalah pernyataan yang benar. Kalau orang yang menyatakan pada kita, belum tentu itu adalah pernyataan yang benar. Karena seperti Alkitab juga mengatakan, di akhir zaman akan datang Mesias-Mesias yang palsu. Banyak orang akan mengatakan dirinya Mesias. Tetapi ketika kita memahami pemahaman yang benar, ketika Allah menyatakan sendiri kepada kita siapakah Mesias itu, maka kita akan bisa mendeteksi bahwa inilah Mesias yang sesungguhnya. Nah, di akhir juga pelajaran hari Senin mengatakan bahwa keselamatan itu tidak datang dari siapapun, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, atau apapun. Keselamatan itu hanya datang dari Allah yang berserah dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Jadi ketika kita ingin selamat, kita harus mengenal siapa itu Mesias, karena Mesiaslah yang menyelamatkan kita, dan bukan hanya percaya dan mengenal, tetapi kita juga harus berserah dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Jadi intinya adalah marilah kita mencoba untuk mengenal siapakah itu Mesias yang sebenarnya, dan marilah kita menyerahkan hati kita dan ketaatan kita kepada Yesus. Demikian, saudara. Terima kasih, saudara Ariel.
Ternyata tentang Mesias ini adalah bukan menjadi pembebas dari kekuasaan Roma pada saat itu, saudaraku. Ternyata adalah menjadi anak domba yang dikorbankan untuk membebaskan kita manusia yang dikasihinya dari belenggu dosa. Saat ini saya akan bertanya kepada saudara Muhammad, ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan, pada saat itu ada penolakan dari ke-5.000 orang ini. Orang-orang yang mendengarkan Yesus pada saat itu. Kira-kira apa yang membuat hati mereka menolak akan Yesus pada saat itu, saudara Muhammad? Oke, terima kasih. Jadi kita mungkin pernah merasakan hal ini ya. Ada yang orang menerima kita, ataupun bahkan orang yang nggak mau menerima kita atau menolak kita gitu. Nah, ini terjadi juga kepada Yesus. Padahal pada saat itu kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 6. Di mana di situ Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu luar biasa ya, 5.000 orang Yesus beri makan. Nah, di mana saat Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka memiliki anggapan untuk menobatkan Yesus sebagai raja atas Israel. Nah, namun kekecewaan terhadap mereka ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Di ayat yang ke-35. Nah, Yesus juga menjelaskan di ayat yang ke-51 di mana bahwa roti ini adalah tubuhnya sendiri. Nah, sehingga membuat orang-orang itu kecewa. Mereka beranggapan bahwa pemikiran Yesus ini tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Sehingga mereka menganggap bahwa Yesus tidak layak untuk mereka nobatkan menjadi raja. Nah, yang lebih ironisnya lagi adalah murid-muridnya sendiri ada yang meninggalkan dia. Nah, murid-murid Yesus ini ada yang meninggalkan dia. Kita bisa buka di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Nah, di ayat yang ke-66 ini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itu luar biasa. Sampai murid-muridnya kecewa karena mereka menggunakan pikiran secara duniawi. Tetapi Yesus mempertanyakan kembali kepada ke-12 muridnya lagi. Apakah engkau juga akan meninggalkan aku? Nah, tetapi betapa luar biasanya Petrus di sini menyampaikan, kita boleh lihat dalam ayat 68 dan 69. Di sini jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, ini kesaksian dari seorang Petrus. Yang dimana saat itu orang-orang telah pergi atau menolak Yesus karena kecewa. Nah, tetapi Petrus mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Nah, para murid telah bersama-sama Yesus pada saat itu bertahun-tahun. Sehingga firman atau mukjizat yang telah mereka lihat itu sudah tertanam dalam diri mereka. Sehingga Petrus pada saat itu bisa mengatakan hal ini. Nah, terlepas dari segala besar kesalahpahaman mereka tentang tujuan kedatangannya, hanya setelah kematian dan kebangkitannya, mereka mulai mengerti mengapa Yesus datang. Nah, jadi setelah Yesus mati, mereka baru sadar bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menghapuskan dosa. Sehingga kehidupan Yesus bukan berjalan secara lancar sebagai Mesias, tetapi juga ada penolakan. Bahkan murid-muridnya sendiri yang menolak. Itu sangat menyedihkan. Nah, mungkin dari pelajaran ini, itu yang dapat saya sampaikan tentang penerimaan dan penolakan. Terima kasih saudara Muhammad. Ternyata sangat luar biasa ya pengakuan dari Petrus
tentang siapakah Yesus itu, dia memberikan tanggapan yang sangat luar biasa mengenai Yesus Kristus. Walaupun pada saat itu banyak penolakan tentunya. Dan saat ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu tentang sebuah keluarga. Seorang ayah pasti sangat senang memberitahukan kepada tetangga-tetangganya bagaimana sifat anaknya yang sesungguhnya, atau perilaku anaknya di rumahnya ketika anaknya membantu ayahnya atau membantu ibunya dan lain sebagainya. Dan begitu pun dengan seorang anak pasti sangat senang memberitahukan bagaimana sifat ayahnya terhadap dia, bagaimana ayahnya memperlakukan dia dalam rumah dengan kasih sayang. Dan begitu pun dengan Bapa di sorga, memberikan kesaksian tentang siapakah Yesus ini dan bagaimana sifat alamiah daripada Yesus. Dan ternyata Yesus juga memberikan kesaksian juga tentang ayah atau bapanya yang di sorga. Kira-kira Saudara Ariel, apa kesaksian Bapa mengenai anak dan apa ya yang Yesus katakan tentang Bapa juga? Baik, terima kasih. Jadi Injil Yohanes ini pada awalnya di Yohanes pasal yang pertama itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu adalah permulaan dari Injil Yohanes. Nah, ketika firman itu di ayat yang ke-2 pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah dan kemudian hingga akhirnya firman itu telah menjadi manusia, maka ini adalah menunjukkan Roh Kudus yang bersaksi tentang siapakah Yesus itu. Ya, bahkan ketika saat pembaptisan Yesus, ada suara terdengar dari langit bahwa inilah anakku yang kukasihi. Dari kelahiran Yesus sampai masa Yesus dibaptis tidak diceritakan dalam Alkitab apa yang terjadi. Jadi kisah ini dimulai ketika Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus ini dibaptis, maka Bapa sudah menyatakan melalui suara bahwa inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Itu di awal. Setelah itu Yesus memulai pelayanannya. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya, banyak hal yang telah dia buat. Di pelajaran sekolah sahabat kita di awal, bahwa ada mujizat-mujizat, ada tanda-tanda yang menunjukkan siapakah Yesus itu dan siapakah Allah itu. Siapakah Bapa itu. Jadi Yesus menghubungkan Bapa dengan apa yang dia lakukan, mujizat apa yang dia lakukan di dunia ini. Dan dia sangat jelas mengatakan bahwa Bapa yang telah mengutus dia. Jadi Bapa di awal menyatakan, di awal pelayanan Yesus menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Dan sepanjang pelayanan Yesus, Yesus pun menyatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Dia menyatakan siapakah Bapa itu melalui apa yang dia lakukan. Dan itu pun juga terus berlangsung hingga di akhir dari pelayanan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nah, yang menjadi unik adalah ketika hari-hari terakhir pelayanan Yesus, pemimpin-pemimpin agama ini, orang-orang yang berniat untuk menghancurkan Yesus, untuk menghentikan pelayanan Yesus, mereka jauh lebih benci, jauh lebih tidak senang dengan Yesus. Kenapa? Oleh karena makin banyak orang yang menjadi saksi tentang Yesus. Makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Hingga di akhir, di mujizat terakhir ketika Yesus hendak disalib, yaitu dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya, maka dari situ banyak orang yang mulai percaya kepada Yesus. Kita boleh lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ya, dan kemudian orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Makin banyak orang yang percaya dengan Yesus. Tetapi di akhir dari pelayanan Yesus, walaupun pemimpin-pemimpin agama ini berusaha untuk menghentikan pelayanan Yesus, tetapi di akhir dari pelayanan Yesus ketika Yesus berada di atas kayu salib, maka Bapa juga tetap memberi kesaksian tentang Yesus yang merujuk kepada pengorbanan agung anak domba Allah bagi dosa dunia.
Dan inilah puncak dari pelayanan Yesus. Jadi apa pelajarannya? Bapa di awal hingga di akhir pelayanan Yesus selalu memberikan kesaksian tentang siapakah Yesus itu. Bahwa inilah yang diutus. Bahwa inilah anak agung Allah yang melakukan pengorbanan itu. Dan itu pun juga terjadi selama pelayanan Yesus. Yesus selalu menyatakan bahwa siapakah Bapa itu. Bahwa Bapalah yang mengutus Yesus. Bahwa Bapalah yang dapat berkuasa untuk melakukan mujizat itu. Jadi ini saling terkait. Bapa selalu menyatakan siapakah Yesus. Dan Yesus pun selalu menyatakan siapa Bapa. Ini adalah cara supaya orang-orang pada saat itu tetap mengingat dan tetap percaya kepada siapa Yesus itu dan kepada siapa yang mengutus Yesus itu. Demikian, saudara. Terima kasih Saudara Ariel. Ternyata luar biasa ya saudara-saudari yang terkasih, bahwa Bapa memberikan kesaksian tentang Yesus dan Yesus juga menyatakan Allah itu, yaitu Bapanya. Dan ternyata Bapa juga memberikan suatu tanda lewat merpati tentunya ya Saudara Ariel, yang artinya Bapa sangat mengasihi anaknya, sangat luar biasa. Dan saat ini pada perayaan puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru kepada orang-orang yang banyak tentunya. Saudara Muhammad, kira-kira apa yang menjadi kesaksian orang-orang banyak ini ketika Yesus berbicara kepada mereka? Apa yang mereka katakan tentang Yesus? Baik, jadi kesaksian orang banyak ini. Pada saat perayaan di puncak itu, Yesus berseru bahwa dialah air hidup itu. Kita bisa sama-sama membuka di dalam Yohanes 7, ayat yang ke-37 dan 38. Kita boleh sama-sama buka. Di sini dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, jadi ini adalah di mana pernyataan-pernyataan Yesus yang sangat berani pada saat itu. Yohanes berani menuliskan ini, di mana pernyataan itu sangat beresiko tentunya. Sangat beresiko bagi Yesus sendiri. Tetapi ini adalah contoh lain dari yang Yesus katakan tentang dirinya dan apa yang akan dilakukan kepada semua orang yang datang kepadanya. Ini juga merupakan pengakuan yang menakjubkan. Nah, luar biasa. Di mana kesaksian orang banyak ini kita bisa lihat di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 sampai ke-19 ini. Di mana pada saat itu Musa menuliskan bahwa akan datang seorang nabi yang berasal dari Allah. Sehingga mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Nah, ada juga yang mempercayai bahwa Yesus itu Mesias yang telah diutus Allah. Tetapi di sini juga sangat luar biasa bahwa ada yang membawa argumen bahwa Yesus ini Mesias itu tidak akan datang atau lahir di Bethlehem, melainkan dari, tadi seperti Saudara Ariel katakan, bahwa dari keturunan raja, dari Daud sendiri, dan ia harus lahir di Bethlehem. Nah, padahal kita sudah lihat pelajaran tentang Yesus di mana dia lahir di Bethlehem. Nah, meskipun banyak orang yang mengetahui, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui tentang Yesus ini. Nah, bahkan orang-orang Farisi juga kita tahu sangat membenci Yesus pada saat itu. Kita pun bahkan bisa lihat dalam Yohanes 7 ayat 48. Di sana dikatakan bahwa adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin dengan yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi. Nah, kita lihat bahwa perkataan ini, mungkinkah orang Farisi sendiri percaya atau pemimpin-pemimpin itu percaya kepada Yesus?
Tetapi kita lihat seorang Nikodemus. Nah, kita tahu Nikodemus ini seseorang orang Farisi yang pernah bertemu secara diam-diam oleh Yesus pada saat malam hari. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, apakah Nikodemus percaya akan Mesias itu? Yesus itu adalah Mesias. Kita bisa pelajari di dalam ayat yang ke-51 di pasal yang ke-7. Apakah hukum Taurat itu menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nah, ini adalah sebuah benteng dari Nikodemus untuk membentengi Yesus pada saat itu. Pada saat Yesus ditangkap dan diadili. Nah, yang berikutnya adalah di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-38 dan sampai 40, di situ juga Nikodemus rupanya datang pada saat Yesus mau dimakamkan. Nah, berarti ini adalah memberi pencerahan kepada kita bahwa Nikodemus memang mempercayai Yesus sebagai Mesias pada saat itu. Nah, jadi jawaban dari semuanya adalah memang Nikodemus itu atau salah satu dari orang Farisi itu mempercayai Yesus seperti yang dilontarkan orang-orang Farisi yang lainnya. Nah, jadi itulah yang memberi kesaksian kepada orang banyak. Bahkan kesaksian dari orang yang awalnya tidak mendukung Yesus sehingga percaya, itu yang menjadi kesaksian hidup bagi Yesus. Mungkin itu. Terima kasih Saudara Muhammad. Saat ini Saudara terkasih, kita telah tiba di penghujung diskusi Sekolah Sahabat kita. Dan saya harap pemirsa sekalian masih tetap bersama dengan kami karena kita akan mendengarkan kesimpulan yang boleh menjadi berkat bagi kita semua yang akan disampaikan oleh Saudara Ariel. Baik, terima kasih. Sudah 3 sahabat kita ini mempelajari tentang bagaimana kesaksian tentang Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus ada kesaksian tentang Yesus? Sebagai ilustrasi, ketika ada toko makanan yang baru, dia memang penjualnya ini jago memasak. Tetapi bagaimana caranya supaya toko makanan ini bisa terkenal? Tentang toko itu, sudah pasti harus ada yang memberikan kesaksian. Sudah pasti harus ada yang menceritakan tentang toko itu. Sudah pasti harus ada promosi tentang toko itu. Dan tidak cukup di situ. Dan toko itu pun juga harus tetap mempertahankan, juga harus tetap melakukan bahwa makanan yang dia jual itu adalah enak. Nah, itulah juga yang terjadi tentang Yesus. Kenapa harus ada kesaksian tentang Yesus? Supaya dunia ini mengerti siapakah Yesus itu. Mengenal siapakah Yesus itu dan apa tugasnya di dunia ini. Nah, yang menjadi kesalahan adalah, yang menjadi permasalahan adalah yang seharusnya melakukan kesaksian itu justru mereka tidak menjalankan tugasnya. Yaitu siapa? Pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang yang sudah paham akan kebenaran. Orang-orang yang sudah seharusnya mengenal siapakah Yesus itu. Oleh karena itu pelajaran hari Senin tadi, mereka sudah menanti-nantikan kedatangan Mesias itu. Justru mereka yang salah paham tentang Mesias. Justru mereka yang salah paham tentang Yesus. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah para saksi Tuhan. Kalau tidak salah, tema kita tahun lalu adalah I will go, menjadikan orang sebagai murid-murid Tuhan. Kita harus memberi kesaksian tentang Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah jangan sampai kita yang adalah saksi-saksi Tuhan ini, justru kita tidak melakukan tugas kita untuk mengabarkan tentang Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalaupun sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipakai di dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, batu-batu ini pun bisa berbicara. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu mengingat apa tugas kita sebagai para saksi Tuhan, yaitu mengabarkan tentang Tuhan, memberikan kesaksian tentang Tuhan, agar semua dunia bisa mengenal tentang siapakah Tuhan itu. Dan ketika dunia ini sudah mengenal akan Tuhan, maka Tuhan itu akan
datang. Nah, kenapa pertanyaannya Tuhan nggak datang-datang? Jawabannya adalah karena ada penundaan. Karena Tuhan ingin makin banyak orang yang dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Makin banyak orang yang mengenal akan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, marilah kita menjalankan tugas kita, memberikan kesaksian tentang Yesus. Bahkan sebagai pemimpin-pemimpin agama, kitalah yang harus memberikan kesaksian tentang Yesus. Janganlah kita tidak menjalankan tugas kita. Jangan sombong. Ketika kita tidak menjalankan tugas kita, Tuhan bisa gunakan orang-orang yang lain. Tuhan bisa gunakan sesuatu yang lain untuk bisa menjadi alat kesaksian bagi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat, selalu menjalankan tugas kita, mengabarkan tentang Tuhan, memberikan kesaksian tentang Tuhan, agar nama Tuhan dan maksud Tuhan pada dunia ini semakin dikenal oleh seluruh dunia. Demikian, saudara Elkan. Terima kasih saudara Arel. Mari kita saudara yang terkasih menjadi saksi Allah, menjadi surat kabar yang indah bagi semua orang, agar orang-orang mengetahui siapakah itu Yesus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita, saya mengundang saudara Muhammad untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami telah mempelajari 1 minggu tentang kesaksian Yesus yang luar biasa. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-umat-Mu, kami juga bisa menjalankan misi kami untuk memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Yesus kepada dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menyucikan dan memurnikan kami, sehingga kami dapat berani untuk mengatakan yang benar tentang kesaksian-Mu kepada dunia ini ya Bapa, sehingga banyak dunia ini yang mengenal tentang Engkau dan juga dapat mempercayai Engkau, sehingga Engkau akan segera datang ke dunia ini untuk dapat menjemput kami umat-umat-Mu ini ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat bersama kami, dan sampai jumpa di pelajaran Sekolah Sahabat berikutnya. Tuhan memberkati.